Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat siang, ini jam istirahat siang ya. Saya punya janji kemarin mau menjelaskan lebih detail lagi mengenai permasalahan kemarin yang lumayan banyak viral dan menyita waktu kami juga ya untuk merespon banyak pertanyaan seputar hal ini, yaitu mengenai penjelasan singkat tentang peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021. Tapi viralnya pertanyaan yang di media sosial itu lebih ke arah apakah tanah yang tidak dikuasai, tidak dimanfaatkan atau tidak digunakan selama 2 tahun akan diambil alih oleh negara. Saya pernah menjawab dengan singkat, jawabannya tidak bisa dan tidak benar. Namun kali ini saya akan berusaha untuk menjelaskan lebih detail lagi, menyentuh substansi yang memang ingin mungkin diketahui oleh masyarakat banyak. Itu yang paling penting. Oke. Saya akan coba menjelaskannya itu dengan metode Q&A, question and answer. Jadinya ada 16 pertanyaan ini yang sudah saya himpun, yang ditanyakan oleh netizen atau rekan-rekan sekian atau masyarakat yang sering saya temuin. Saya coba untuk menjawabnya dengan lebih detail dan lebih panjang. Disclaimer terlebih dahulu, untuk masalah pengendalian, ini kan ranahnya tanah-tanah terlantar ini yang ditelantarkan itu masuk ke seksi 5 kalau di kantor kami. Atau enggak di Dirjen 7 kalau enggak salah. Itu kalau di kantor kami itu seksi pengendalian dan penanganan sengketa perkara pertanahan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mulai ya. Saya coba untuk menjawab pertanyaan ini karena memang ini kemarin sempat juga menjadi obrolan bahan mata perkuliahan kami di kampus. Kebetulan yang lagi melanjutkan program studi magister juga di Universitas Mataram. Ini sempat juga menjadi bahan perbincangan. Kalau misalnya dirasa terlalu panjang, bisa di skip ya, karena ini kan 16 pertanyaan. Satu pertanyaan itu mungkin saya akan jawab hampir 2 menit. Ya, jadinya akan ada 30 menit ke atas lah video ini. Nanti kalau misalnya ingin di skip tidak ada masalah karena jawabannya itu sederhananya tidak bisa dan tidak benar. Kita mulai ya dengan pertanyaan pertama. Let's check it out. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu kita menggunakan metode 5W1H ya. Ini nanti akan dicampur-campur, di mix dia pertanyaan-pertanyaannya ini. Yang pertama itu apa latar belakang permasalahan sehingga berita ini menjadi viral. Nah, itu penting mungkin sedikit kami jelaskan. Oke, begini ceritanya. Pada tanggal 21 April tahun 2025, Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan kementerian kami, Kementerian ATR BPN. Ini rutin dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI. Karena memang komisi yang membidangi atau mengevaluasi, memonitoring masalah pertanahan itu adalah Komisi 2. Nah, itu tanggal 21 April 2025 setelah Lebaran membahas masalah ini. Nah, itu sekitar 3 jam rapatnya. Nah, di jam yang kedua setelah berlangsung 2 jam, ada giliran Bapak Dede Yusuf. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 2 dari fraksi Partai Demokrat. Bertanya kepada Menteri kami Bapak Nusron Wahid. Pertanyaannya itu ada 2 pertanyaan. Tapi saya highlight yang satu pertanyaan ini saja ya, karena ini yang membuat berita ini menjadi masif, viral, dibuatkan clickbait di media massa dan diviralkan. Pertanyaannya sama seperti pertanyaan yang setelah viral tersebut, tapi konteksnya seperti ini. Bapak Menteri ATR BPN yang saya hormati, yang saya banggakan, yang kemarin juga mantan anggota Komisi 6 DPR RI. Saya ingin bertanya, kemarin ketika Lebaran di bulan Maret tersebut, masif sekali pemberitaan bahwa tanah warisan yang tidak diurus, yang tidak dimanfaatkan, atau yang tidak dipergunakan akan diambil oleh negara jika tidak diurus selama 2 tahun atau tidak dikerjakan selama 2 tahun. Bagaimana Pak Menteri menanggapi permasalahan tersebut? Nah, itu yang saya highlight ya. Nah, kemudian alhamdulillah sebenarnya Menteri kami Bapak Nusron itu menjawab dengan cukup baik, benar, dan tepat. Karena apa? Beliau kan orang non teknis pertanahan, gitu kan, dapat menjelaskan masalah-masalah pertanahan itu, terutama ketika rapat Komisi 2 DPR RI ini ya, dengan bahasa yang sederhana. Bahasa teknis disederhanakan menjadi non teknis agar dapat dimengerti oleh anggota dewan dan mungkin penonton sebagian besar yang menonton rapat kerja tersebut.
Beliau menjawab bahwa tidak benar, bahwa tanah hak milik akan diambil alih oleh negara jika tidak diwariskan untuk dimanfaatkan selama 2 tahun. Namun, beliau sadar viralnya, masifnya pemberitaan masalah ini karena memang pada bulan Maret, minggu ketiga, akhir-akhir mau lebaran, akhir-akhir Ramadan mau lebaran tersebut, kami pernah membuat konten, kementerian kami pernah membuat konten bahwa mumpung ini suasana lebaran, besok Bapak Ibu semua mau mudik ke kampung halamannya, mohon untuk menyelesaikan permasalahan waris jika ada. Lebih-lebih jika ada tanah warisan yang belum dibagi, silahkan dibagi terlebih dahulu. Dan belum bersertifikat, silahkan disertifikatkan agar jelas peruntukannya, agar tidak terbengkalai dan menjadi perkara di kemudian hari. Kontennya sih untuk mengajak masyarakat untuk mengurus tanah warisan jika memang kembali ke kampung. Tapi memang disandingkan dengan penjelasan tentang PP 20 tahun 2001. Karena PP 20 tahun 2021 tersebut di sana jelas menjelaskan bahwa ada memang ketentuan jika tanah tidak dikuasai selama 2 tahun akan diambil oleh negara. Tapi itu syarat dan ketentuan berlaku. Kita akan jelaskan nanti di bagian-bagian selanjutnya di penjelasan kali ini. Nah, untuk itulah jadi salah kaprah, salah diartikanlah permasalahan yang lagi viral kemarin. Untuk itu yang melatar belakangi permasalahan ini sampai sekarang itu masih viral. Sampai sekarang kayaknya berita tentang ini masih masif karena saya ketemu dengan beberapa masyarakat pun masih juga ditanyakan hal-hal seperti ini. Nah, untuk itu jangan khawatir ya, insya Allah lah untuk permasalahan ini kita akan jawab lebih detail dan lebih lengkap lagi. Itu pertanyaan pertama yang melatar belakanginya adalah adanya rapat kemarin, rapat kerja, ada anggota dewan yang minta hal tersebut, kemudian dibuatkan menjadi clickbait, pertanyaan-pertanyaan di media massa, di media cetak, dan di sosial media. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 2 ya. Apa sih gambaran umum tentang peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 ini? Oke, kita kasih gambaran umum dulu ya. Peraturan ini yang jelas mengatur tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Ada 2 poin utama di sana. Ada kawasan dan ada tanah terlantar. Itu dibedakan ya, terutama dalam subjeknya. Itu kan kalau kawasan itu lebih ke arah korporasi, perusahaan-perusahaan yang besar. Karena kawasan tambang, kawasan pertambakan, pertanian yang lebih luasnya lah cakupannya itu yang dikerjakan oleh korporasi besar. Sementara untuk tanah ini ya tanah-tanah dengan objek-objek objek-objek hukum, artinya objek bidang tanah yang satuan bidangnya, ada yang menggunakan satuan bidang. Nah, untuk PP 20 tahun 2001 ini terdiri dari 40 pasal. Nah, dibagi dalam 9 bab. Dan saya sendiri itu membagi dalam 3 bagian utama. Bagian yang pertama itu dari pasal 1 sampai pasal 8. Ini menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban dari pemegang hak, jenis-jenis objek dan subjek, kawasan dan tanah terlantar itu sendiri, dan juga pengaturan-pengaturan jenis-jenis hak yang dapat terindikasi tanah terlantar dan kawasan terlantar. Itu intinya, setiap pasal itu hanya menjelaskan masalah pokok intilah dari apa yang ingin dijelaskan oleh peraturan tersebut mengenai tentang kawasan dan tanah terlantar. Nah, di bagian kedua di pasal 9 sampai dengan pasal 33 itu hanya menjelaskan mekanisme penentuan apakah tanah ini atau kawasan ini dapat dikategorikan, diindikasikan menjadi tanah terlantar. Jadi nanti terbagi dalam 4 jenis mekanisme. Yang pertama itu ada laporan terlebih dahulu, habis itu laporan ada sifatnya yaitu evaluasi. Setelah evaluasi itu memberikan peringatan. Yang keempat baru menetapkan atau memberikan SK penetapan tentang tanah dan kawasan terlantar. Nah, di bagian yang ketiga nanti di pasal 34 sampai dengan pasal 40 itu ketentuan tambahan, ketentuan penutup, dan juga yang paling penting itu di pasal 34-35 ini itu bagaimana cara mengelola atau mengolah tanah yang sudah terindikasi terlantar ini, yang sudah ditetapkan terlantar, dari indikasi tadi dinaikkan statusnya ditetapkan terlantar, itu mau diapakan, siapakah penerima manfaatnya, dijelaskan di pasal 34 dan pasal 35. Pasal 36 itu penentuan penutup, ada juga ketentuan penjelas di bagian terakhir.
Ini cukup untuk gambaran umumnya ya, yang pertanyaan nomor 2. Jadinya 40 pasal, 9 bab, saya sendiri bagi menjadi 3 bagian penting. Pertanyaan nomor 3. Apa saja sih amanah yang ingin disampaikan oleh peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 ini? Nah, kalau tadi kita bagi menjadi 3 bagian, nah kita kalau jelas yang amanah ini kalau kita rangkum kan sebenarnya tercermin juga apa sih tujuannya, kenapa sih aturan ini dibentuk? Yang paling penting tujuannya untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kepastian penguasaan serta pemanfaatan tanah secara berkelanjutan. Di sini poin pentingnya, secara berkelanjutan, bukan hanya hari itu saja, bukan ketika dia hanya dapat haknya saja, tapi keberlanjutan tanah ini dikelola tidak. Jangan sampai banyak case yang terjadi ketika sebuah korporasi atau perusahaan atau seorang diberikan hak, terutama hak berjangka waktu, dia hanya mengambil haknya, kemudian menggadaikan, mengambil manfaat dari agunan. Habis itu tanahnya ditelantarkan, tidak dimanfaatkan. Nah, serta untuk mencegah penelantaran tanah yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Nanti di pertanyaan nomor 16, saya akan lanjutkan lagi penjelasan hal di bawah ini. Apabila tidak segera ditangani, penelantaran kawasan dapat mengakibatkan semakin tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi, serta semakin menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pengaturan untuk mengantisipasi. Jadi kalau kita rangkum itu ada kata-kata kesuburan tanah di sini yang harus dijaga, keberlanjutan dan kebermanfaatan dari tanah tersebut, dan juga yang paling penting itu ketimpangan. Ini mencegah ketimpangan itu yang paling penting. Ini pertanyaan nomor 3 ya jawabannya. Kita lanjut pertanyaan nomor 4. Tanah seperti apa yang dikategorikan tanah terlantar? Nah, ini dijelaskan di pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Kawasan dan tanah terlantar. Yang pasal 5 ini, yang dikategorikan sebagai tanah dan kawasan terlantar itu dijelaskan, yaitu tanah terdaftar dan tanah tidak terdaftar, yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat. Yang menjadi objeknya itu kelima jenis objek, jenis hak atas tanah. Ada hak milik yang mutlak, yang terkuat turun-temurun, itu juga dijelaskan di pasal 7 nanti. Hak berjangka waktu seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan juga hak pengelolaan. Nah, yang tidak dimanfaatkan, dipergunakan, dan diberdayakan sesuai peruntukannya. Nah, tapi ada timbul pertanyaan, bagaimana cara kami mengidentifikasi atau menyurati memberikan peringatan kepada tanah-tanah yang belum terdaftar? Artinya tidak ada di database di kami. Nah, kalau yang telah terdaftar, gampang kami surati karena pasti ada dasar permohonan, alamat subjek dan objek dari tanah tersebut lengkap. Jadi bisa kami suratin sesuai dengan database yang ada di kami. Namun gimana jika tanah tersebut dikategorikan terlantar, ditetapkan terlantar, tapi belum terdaftar atau belum bersertifikat? Maka kami akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya, dengan instansi pemerintah lainnya yang harus kami gandeng untuk memberitahu kepada subjek pemilik atau penguasa hak atas tanah tersebut. Oke, itu itu pertanyaan nomor 4 ya. Nah, jadinya tidak terbatas tanah jenis apapun, jika dia tidak dimanfaatkan, maka bisa dikategorikan terlantar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Berbeda antara persyaratan untuk hak berjangka waktu dengan hak milik hak milik terkuat dan turun-temurun tersebut. Pertanyaan nomor 5. Berapa lama tidak dimanfaatkan kawasan dan tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar? Nah, ini main case-nya. Ini kasus utamanya yang sering viral yang sedang kita bahas ini. Ini jelas diatur di pasal 7 ya. Pasal 7 ayat 1 itu hanya menyebutkan tentang objek-objeknya yang seperti yang saya jelaskan, objek hak milik, hak guna bangunan, hak pengelolaan, hak pakai, dan hak guna usaha. Nah, sekarang lebih spesifik lagi kayak gitu ya. Kita bahas dulu hak yang berjangka waktu. Kalau hak berjangka waktu ini jelas disebutkan 2 tahun setelah diterbitkan haknya dan tidak dimanfaatkan, maka otomatis tanah tersebut masuk ke dalam kategori tanah terlantar dulu. Terindikasi, kan tadi nanti kita jelaskan di pertanyaan selanjutnya itu ada 4 step yang tadilah. Itu masih terindikasi. Contoh, ada sebuah developer atau perumahan, pengembang, diberikan hak guna bangunan tahun 2021. Sampai tahun 2023, itu masih kita belum dapat menyurati karena kan baru terbit 2021. Nah, setelah tahun 2023,
tanah tersebut yang telah diberikan kepada dia itu berupa hak guna bangunan, si developernya ini tidak dimanfaatkan, tidak aktivitas pembangunan sesuai peruntukan dan penggunaan yang diberikan izin oleh pemerintah daerah setempat, sampai tahun 2025 nggak ada perkembangan, maka wajib kita harus surati, wajib sudah masuk ke dalam terindikasi tanah terlantar. Ini setelah 2023 tidak ada aktivitas fisik mengenai pemanfaatan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya untuk membangun perumahan, tidak ada, ya sudah, kami wajib turun di sana. Itu kan dengan terlebih dahulu menetaati syarat dan ketentuan yang telah berlaku di peraturan ini. Itu contoh kecilnya. Nah, sekarang itu berlaku semua ya untuk hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan yang tidak dimanfaatkan. Nah, kayak gitulah. Misalnya ada hak pengelolaan milik instansi pemerintah daerah, Pemda, kemudian disewakan atau diberikan atau dibuatkan kerjasama dengan perusahaan tertentu untuk dibuatkan tambak misalnya. Tanahnya punyanya Pemda. Pemda menyewakan, memberikan kepada perusahaan, maka diterbitkanlah lagi hak guna bangunan di atas hak pengelolaannya Pemda, tapi tidak dimanfaatkan selama 2 tahun tersebut, maka dapat dikategorikan masuk dulu nih ke dalam kawasan atau tanah terindikasi terlantar. Nah, sekarang bagaimana dengan yang tidak berjangka waktu atau hak milik, hak terkuat terpenuh turun temurun yang hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia? Nah, untuk permasalahan ini dapat dijelaskan di pasal 7 ayat 2. Ini saya bacakan pelan-pelannya. Tanah hak milik menjadi objek penertiban tanah terlantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau dipelihara, sehingga tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat menjadi wilayah perkampungan. Yang kedua, dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemilik hak, atau fungsi sosial hak atas tanah tersebut tidak termenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada. Contoh kecilnya seperti ini. Misalnya, ya, 2 kasus yang berbeda ya. Anda punya sertifikat waris atas nama orang tua Anda dan itu merupakan bagian Anda. Tapi tanah warisan tersebut masih dikerjakan oleh sepupu atau paman atau oleh orang yang mengerjakan, maka itu tidak bisa dikategorikan tanah terlantar kan. Masih ada yang mengerjakan, masih ada yang memanfaatkan. Apakah dengan kondisi seperti apa? Kondisi seperti apa yang dapat dikatakan terlantar? Ya, jelas-jelas itu untuk hak milik ini mungkin jarang terjadi. Kayaknya sudah tidak ada lagi orang di Indonesia ini yang tidak memanfaatkan tanahnya itu selama 20 tahun. Tapi apakah bisa terjadi? Mungkin ada kayak gitu kan, karena saya pernah mendengar kasus-kasus yang sudah diputuskan oleh pengadilan mengenai tentang sertifikat secara keperdataan dimiliki oleh A. A tersebut meninggal, tidak menceritakan ke anaknya. Nah, terus B memiliki seorang anak B juga meninggal, tidak tahu bahwa orang tuanya punya tanah. Tiba-tiba C, keturunan dari si B, ternyata menemukan sertifikat atas nama A, kakeknya. Itu sudah berjarak 40 tahun penguasaan. Ternyata tanah tersebut sudah menjadi kampung. Rumah-rumah berdiri di sana, apakah itu bisa dikategorikan terlantar? Nah, ini mungkin yang dimaksudkan oleh peraturan tersebut. Namun untuk memutuskan tersebut, hal ini biasanya itu nanti diperkarakan di pengadilan untuk hal-hal case-case yang seperti ini, kayak gitulah. Kecuali kalau dia legowo, mungkin orang yang punya tanah sudah memang punya dia mungkin secara keperdataan karena kan kakeknya tertulis nama sertifikatnya, tapi sekarang sudah terlalu lama dan dikuasai oleh pemilik orang kampung, bisa jadi karena kan untuk case seperti ini bisa jadi dulu juga pernah dijual oleh kakeknya tapi tidak memberikan sertifikat tersebut kepada para pembelinya. Nah, makanya hal seperti ini kemungkinan jarang sekali terjadi menurut saya di daerah kita. Saya itu jarang yang tidak memanfaatkan. Jadi hoax yang beredar bahwa pemerintah akan langsung mengambil alih, langsung akan merespon cepat jika ada tanah terlantar 2 tahun, itu semuanya hoax. Oke, karena beneran kami juga tidak punya waktu untuk tiba-tiba dibuatkan satgas khusus untuk menarik tanah yang tidak dimanfaatkan selama 2 tahun. Karena ada memang syarat dan kondisi yang berlaku. Nah, ini pertanyaan yang nomor 5. Clear. Nah, sekarang nomor 6.
bagaimana proses penentuan tanah tersebut atau kawasan tersebut dikategorikan sebagai tanah dan kawasan terlantar. Seperti yang saya ceritakan di awal, ada 4 tahapan. Yaitu yang pertama pelaporan, yang kedua evaluasi, yang ketiga itu peringatan, yang keempat penetapan tanah tersebut. Pelaporan ini biasanya diikuti dengan kegiatan inventarisasi. Nah, ini dari pasal 9 sampai pasal 33, bab 4 dan bab 5. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya ini untuk hak berjangka waktu ya. Kita tidak membahas hak milik di sini. Karena hak milik 20 tahun, itu pun mungkin jarang juga yang akan seperti itu. Pertama, kegiatan inventarisasi ini dimulai setelah 2 tahun hak tersebut diterbitkan. Tadi tak bilang ada developer tahun 2001 sertifikat, tahun 2023 kami akan mulai memantau. Itu kan pergerakannya atau apa perkembangannya. Boleh juga laporan dari masyarakat. Nanti ada pertanyaan yang lain untuk menjelaskan hal ini. Nah, setelah 2 tahun tidak ada lagi aktivitas fisik di sana, maka kami melakukan kegiatan inventarisasi. Nah, tanah tersebut dicurigai tidak dimanfaatkan dengan bukti fisik memang tidak dimanfaatkan. Laporan ini bisa juga berasal dari seperti yang tadi, ada masyarakat, ada pemerintah daerah, ada orang yang memiliki haknya sebelumnya, artinya itu dia menyewakan hak tersebut atau enggak dari kantor pertanahan sendiri. Kita juga berhak untuk mengidentifikasi. Nah, setelah dilakukan identifikasi, gitu kan, ternyata tidak dimanfaatkan, kayak gitu kan, maka kami akan memberikan sebuah surat pelaporan lah, surat semacam peringatan dulu yang pertama lah, peringatan awal agar pemilik atau subjek hak tersebut mulai untuk beraktivitas memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya. Oke. Nah, ini kami akan buatkan draft. Nah, draft tersebut setelah misalnya kegiatan inventarisasi ini telah berlangsung, tidak diindahkan oleh pemegang subjek, maka kami akan menjadikan draft tersebut menuju ke provinsi. Karena BPN kantor wilayah provinsi lah yang berhak untuk turun ke lapangan untuk melanjutkan kegiatan yang lainnya, itu evaluasi dan pemberian peringatan lanjutan. Sekarang 2 tahun 2023 tidak ada aktivitas di developer atau pengembang tersebut, tidak ada rumah yang dibangun, perumahan yang dibangun. Maka lanjutkan kita memberikan laporan, masuk laporannya ke Kanwil. Kemudian kantor wilayah akan membuat atau akan melanjutkan kegiatan bernama evaluasi ini dengan cara turun ke lapangan. Kayak gitulah. Dokumen apakah yang akan diperiksa? Ya jelas dokumen yang akan dievaluasi itu adalah terkait permohonan sertifikat, subjek, objek, dan bagaimana cara perolehannya. Itu kan di kantor pertanahan. Maka akan turun juga kantor pertanahan untuk mengecek fakta lapangannya. Yang kedua, rencana pemanfaatannya. Ini juga lengkap ketika dia memohon sertifikat di awal, maka dia harus melengkapi ini. Yang ketiga, dia wajib turun ke lapangan. Tim inventarisasi inilah penanganan dan pengendalian tanah-tanah terlantar. Melihat kondisi faktual, bagaimana sih kondisinya di lapangan seperti apa. Nah, terus setelah melakukan evaluasi, maka akan berkirim surat kepada subjek hak atas tanah dengan waktu 180 hari kerja kalender tahap pertama. Evaluasi ini turun ke lapangan, habis turun ke lapangan dibuatkan ternyata memang dimanfaatkan, diberikan surat teguran. Surat teguran ini berlaku 180 hari kalender. Jika evaluasi pertama tidak diindahkan, turun ke lapangan lagi untuk melihat kondisinya, tidak ada pergerakan, tidak ada misalnya tidak dihiraukan lah, maka akan diberikan surat peringatan yang kedua, surat teguran yang kedua selama 180 hari kalender, berarti sudah 1 tahun, 360 untuk kegiatan yang evaluasi itu sendiri. Kemudian kalau evaluasi ini nggak digubris, maka tahapan ketiga adalah memberikan peringatan sebanyak 3 kali. Ini untuk berjangka waktu ya. Peringatan untuk kawasan dan tanah-tanah itu berbeda. Kalau kawasan akan diberikan peringatan 90, 90, dan 45 hari. Itu 3 kali akan diberikan. 180, 90, dan 45. Itu untuk kawasan terlantar. Tapi untuk tanah terlantar itu akan diberikan peringatan pertama itu 90 hari kerja,
kalender, 45 hari kalender dan 30 hari kalender. Jika ketiga peringatan ini tidak digubris, tidak ada pergerakan, tidak ada indikasi pemanfaatan, maka dilanjutkan untuk membuat draft SK penetapan tanah terlantar yang dikirimkan kepada kementerian di Jakarta. Karena apa? Yang menetapkan, memutuskan sebuah kawasan itu menjadi tanah terlantar adalah tetap di Kementerian Pendaya Tata Ruang di Jakarta melalui laporan-laporan dan inventarisasi hasil pemantauan lapang yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi. Setelah penetapan tanah terlantar ini pun juga ketika sudah masuk ke kementerian akan diberikan waktu peringatan sekitar 30 hari lagi. Makanya kalau diakumulasikan itu ada sekitar 545-an hari waktu yang akan dijalani sampai menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar. Ya hampir 2 tahunan. Nah, seperti itu. Ini untuk pertanyaan nomor 6 ya, mekanismenya kayak gitu. Bisa lebih detail dibaca di pasal 9 sampai ke pasal 33. Pertanyaan nomor 7. Apabila dalam proses evaluasi atau peringatan, pemilik objek yang dikategorikan terindikasi terlantar ternyata kembali memanfaatkan tanahnya, apakah proses dilanjutkan? Nah, ini untuk menjawab tadi yang pertanyaan nomor 6 juga. Misalkan ada 4 tahapan. Setiap tahapan itu ada peringatan, ada teguran. Jika setiap teguran yang diberikan itu direspon oleh si subjek pemilik hak atas tanah tersebut dimanfaatkan kembali, maka ditutuplah dengan sebuah berita acara memang dimanfaatkan. Tapi harus dibuktikan dan itu harus dicek secara berkala. Setiap 6 bulan akan dicek lagi, dipantau ulang lagi apakah benar dimanfaatkan. Kalau misalnya dia itu ternyata hanya 1 tahun dimanfaatkan, tiba-tiba di tahun ke-4 dan 5-nya lagi kosong, maka kita lanjutkan lagi peringatan yang tadi. Yang seperti itulah makanya bukan diulang lagi ya, tapi dilanjutkan. Biasanya seperti itu dilanjutkan ya. Karena kan itu sudah mengindikasikan hal-hal yang tidak baik lah gitu kan. Jadinya setiap kegiatan dari 4 kegiatan tersebut, jika dalam kegiatannya itu ternyata kembali dimanfaatkan, bisa dibuktikan, maka ditutup, case close. Maka dinyatakan tidak bisa dilanjutkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar. Itu pertanyaan nomor 7. Sekarang nomor 8. Siapa yang dapat melaporkan jika ada case atau temuan tentang yang terkait dengan tanah terlantar? Yang boleh melaporkan itu masyarakat, itu jelas. Yang kedua, instansi pemerintah. Yang ketiga itu pemegang hak sebelumnya, baik itu pemerintah maupun korporasi atau perusahaan yang memang dia itu menyewakan bidang tanahnya. Seperti yang tadi, misalnya ada HPL nih, hak pengelolaan milik Pemda Kabupaten A. Dia sewakan ke perusahaan ini untuk dijadikan sebagai tambak, kawasan tambak udang, tapi tidak dimanfaatkan. Nah, boleh pemegang hak sebelumnya boleh melaporkan. Dan yang keempat adalah pihak dari kementerian kami sendiri, ATR BPN. Pertanyaan nomor 9, di mana kita dapat melaporkannya? Di kantor pertanahan, di mana lokasi tanah tersebut. Dan itu harus dilanjutkan lagi lah. Artinya itu harus memang fasilitasi siapapun yang melapor, itu harus dikerjakan. Dan memang harus dibuktikan juga. Jangan asal melapor juga, jadi harus bisa dibuktikan dengan foto, mungkin dengan citra satelit juga. Nanti itu selanjutnya akan diterima laporannya untuk dapat diakomodir bagaimana bentuk penyelesaiannya. Itu yang paling penting. Jadi di mana kita melaporkannya itu di kantor pertanahan. Kapan waktu melaporkannya? Sudah saya jelaskan di pertanyaan nomor 1, 2, 3, kita rangkai dia. Artinya setelah 2 tahun hak tersebut terbit. Ini amat undang-undang itu. Jika tahun 2021 haknya terbit, 2023 dari tahun itu tidak dimanfaatkan, maka di tahun 2023 baru boleh untuk dilaporkan. Seperti itu. Jika memang terindikasi tidak ada kegiatan pemanfaatan di sana. Pertanyaan nomor 11, siapa yang dapat memutuskan tanah tersebut menjadi terlantar atau tidak dan melalui mekanisme apa? Sebenarnya ini nyambung dengan pertanyaan nomor 6 tadi ya, dengan mekanisme itu. Yang dapat menentukan suatu kawasan dan objek tanah tersebut adalah kantor wilayah BPN Provinsi setelah memang ada surat masuk dari kantor pertanahan mengenai laporan dan identifikasi awal. Tapi yang memutuskan untuk turun ke lapangan, yang berhak untuk mengusulkan surat keputusan penetapan tanah itu adalah dari BPN Kanwil Provinsi. Namun yang tetap mengeluarkan SK putusan tanah itu adalah dari kementerian kami di Jakarta. Seperti itu.
di rangkaian mekanismenya yang 4 tadi ini maksudnya. Nomor 12. Berapakah jumlah tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah dan kawasan terlantar dan masih terindikasi terlantar di Indonesia? Kalau kita lihat di database kementerian kami yang juga ditulis oleh kompas.com tahun kemarin ya 2024. Akhir sampai saat ini ada hampir 100.000 hektar yang sudah ditetapkan sebagai tanah dan kawasan terlantar tersebar di 23 provinsi di Indonesia. Dan untuk yang terindikasi artinya masih melalui proses rangkaian proses yang 1 sampai ke 4, terindikasi itu ada sekitar 856.000 hektar. Nah, itu bisa jadi juga dikeluarkan dari database tanah terlantar jika si subjek hak memenuhi syarat, karena ia menjadi tokoh dan peran utama itulah subjek pemilik hak tersebut. Nomor 13. Setelah tanah ditetapkan dan dikategorikan sebagai tanah terlantar, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Nah, ini tanah terlantar itu mau diapain sama pemerintah? Apa dibagi-bagi? Kan dibilang kemarin kan akan dibagi-bagi ke ormas, itu clickbaitnya. Sebenarnya kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin lebih jelas, buka di pasal 34 dan 35 di peraturan pemerintah nomor 20 ini tahun 2021. Ada mekanismenya, nggak sembarangan kayak gitulah. Yang paling penting jika itu akan kembali ke masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, ada melalui akan dibagi-bagikan ke masyarakat di sekitar ketemu yang memanfaatkan tanah tersebut. Misalnya ada tanah X hak guna usaha kayak gitu kan yang ditelantarkan, bagaimana mekanismenya? Tetap akan dibagikan melalui program pemerintah yang bernama reforma agraria. Ada serangkaian lagi tata caranya bagaimana tanah tersebut kemudian dimanfaatkan. Dan juga yang kedua, selain reforma agraria akan dibagikan atau akan dimanfaatkan melalui kegiatan-kegiatan program strategis nasional untuk kepentingan negara, terutama untuk kepentingan umum lah, jalan tol, jalan raya atau apapun itu, untuk fasilitas sosial, fasilitas umum itu dapat juga dimanfaatkan seperti itu. Untuk kepentingan umum, dan yang terakhir itu yang ketiga ya, kepentingan umum, yang terakhir itu untuk kepentingan investasi. Jadi negara juga untuk tanah ini berhak untuk memanfaatkannya untuk memberikan kontribusi ke dalam anggaran kita lah dalam bentuk investasi. Tapi mekanismenya itu saya tidak bisa jelaskan karena aturan hanya seperti itu yang menjelaskannya. Kita setelah tanah terlantar itu mau diapain akan dikelola dan dimanfaatkan kembali untuk masyarakat dengan 4 mekanisme tadi, melalui program reforma agraria, melalui program strategis nasional, untuk kepentingan umum dan untuk investasi. Nah, seperti itu dia. Dan yang kelima, saya lupa maaf, dan itu cadangan pemerintah melalui bank tanah. Itu penting juga. Ya sama sih kepentingannya itu untuk dimanfaatkan lagi untuk kepentingan negara juga. Kasnya, uangnya akan kembali ke kas negara. Nomor 14. Jika sebagiannya dimanfaatkan tanah terlantar dan kawasan terlantar ini, dan sebagiannya diindikasikan dan ditetapkan tanah terlantar, apakah atau bagaimana mekanisme penyelesaiannya? Nah, ini dia. Kalau misalnya dalam temuannya, misalnya nih ya, dalam satu sertifikat hak guna usaha, misalnya luasnya itu sekitar 20.000 hektar, misalnya kayak gitu kan, atau 2.000 hektar. Sementara yang dari 2.000 hektar ini ada sekitar 130 hektar yang diindikasikan dan dikategorikan tanah terlantar tidak dimanfaatkan. Sampai pada akhirnya yang 130 hektar ini ditetapkan sebagai tanah terlantar. Untuk itu jika sudah ditetapkan, maka si subjek ini wajib melakukan permohonan penataan batas atau mengeluarkan, melepaskan sebagian tanah tersebut untuk dikembalikan ke negara untuk kembali dimanfaatkan seperti yang pertanyaan sebelumnya. Jadi bisa. Nah, apabila tidak diindahkan, gitu kan, sudah disuruh nih dalam waktu 180 hari tidak diindahkan, tidak melakukan permohonan penataan batas atau perbaikan gambar tersebut, perbaikan data, maka secara otomatis yang 2.000 tersebut juga masuk ke kawasan dan tanah terlantar. Untuk itu memang harus diperhatikan, karena kan memang secara administrasi pertanahan akan dilakukan secara tertib, tidak bisa langsung serta-merta mengatakan itu terlantar. Itu pertanyaan nomor 14. Pertanyaan nomor 15, ini yang penting ini. Mengapa tanah dan kawasan terlantar ini harus ditertibkan? Ini pertanyaan sama kayak pertanyaan nomor 2 tadi, yang amanah undang-undang. Jika tidak dimanfaatkan, ada beberapa hal, di sini saya tulis 7, yang kita khawatirkan akan terjadi. Yang pertama, untuk jangka waktu yang lama, tentu tidak ada pemasukan negara dalam bentuk pajak.
Ini misalnya jika mangkir, subjek asal itu hilang lah atau di mana. Itu kan loss potential income di masalah perpajakan itu penting juga, pendapatan pemerintah daerah terutama kan di BPHTB-nya dan di SPPT di PBB pajak bumi bangunannya. Yang kedua, rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana dan peruntukan awal. Artinya yang seharusnya untuk tambak, tapi tidak dimanfaatkan digubris ternyata menjadi semak belukar, maka itu akan melahirkan permasalahan yang baru dan tentu ini akan membuat hal-hal tersebut menjadi tidak baik, tidak produktif. Akan melenceng dari ketentuan atau perencanaan RT RW yang sudah disusun rapi oleh kabupaten daerah setempat. Yang ketiga, yang jelas itu kesuburan tanah terganggu karena tidak dimanfaatkan, terutama untuk tanah-tanah X hak guna usaha atau hak guna usaha yang sudah melakukan haknya tapi tidak dimanfaatkan. Ini menurut saya itu berbahaya juga karena masalah kesuburan tanah. Yang keempat, rawan menjadi tempat yang kumuh, kosong, penuh belukar, dan tidak produktif. Namanya juga tanah kosong, tidak dimanfaatkan, tidak digunakan atau sebagaimana mestinya, itu juga berbahaya juga. Artinya, itu kan akan menjadi suatu hal yang negatif ya. Sudah diberikan hak, tidak dimanfaatkan, dan ketika tidak dimanfaatkan, tidak dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Ini akan sambung menyambung antara jawabannya saat yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu. Menjaga kesuburan tanah itu kan menjadi prioritas dan menjadi hal yang utama yang harus dilakukan oleh pemilik subjek hak atas tanah tersebut. Yang nomor 5, menjadi daerah yang rawan sengketa. Contoh, ada hak guna usaha tidak dimanfaatkan. Kemudian ada masyarakat yang masuk. Disitulah kemudian muncul bibit-bibit konflik biasanya. Satu sisi masyarakat merasa tanah ini tidak ada yang mengerjakan, masuk mereka mengusahakan, satu sisi perusahaan juga tidak bertanggung jawab. Nah inilah kita untuk meminimalisir hal tersebut, karena ini sudah bukan lagi sengketa dan perkara, lebih tepatnya ke arah konflik karena melibatkan masyarakat yang banyak. Yang keenam, menurunkan nilai tanah itu sendiri, baik nilainya secara biologis, maksudnya biologis itu ilmu biologinya, gitu, kesuburan tanahnya, maupun secara ekonominya. Yang jelas harga tanah yang sudah terlantar itu akan berpengaruh kepada harga tanah-tanah di sekitarnya juga. Yang seharusnya misalnya itu per meternya 100.000, bisa jadi cuma 20-30.000. Itu kalau di kawasan-kawasan pertanian hak guna usaha ya. Yang ketujuh, mengganggu kesenjangan akses pemerataan tanah ini sesuai dengan amanah. Artinya di satu sisi di amanah tujuan undang-undang ini ya, di satu sisi banyak yang membutuhkan tanah, tapi di satu sisi juga ada arogan menguasai tanah dalam skala besar tapi tidak dimanfaatkan. Itu yang paling penting. Pertanyaan terakhir, nomor 16, apakah tanah bersengketa dapat dikategorikan tanah terlantar? Nah, kalau di sini dijelaskan jawaban singkatnya itu tidak bisa. Karena apa? Karena tanah sengketa yang dapat dibuktikan adanya pelaporan ke APH atau kantor pertanahan dalam proses penyelesaian permasalahan secara keperdataan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar. Pada penjelasan PP ini nomor 21 ini disebutkan juga yang dapat dikategorikan sengaja dan dipelihara dalam pertanahan itu dikecualikan untuk tanah-tanah yang sedang bersengketa, asal ada bukti surat, asal ada memang pemberitahuan dari APH yang sedang menangani kasus tersebut kalau dia bersengketa. Nah, sebagai penjelasan tambahan, ini pertanyaan 17 seperti ya, unsur sengaja itu harus didefinisikan. Nah, ini saya berikan definisi. Apa sih definisi unsur tidak sengaja atau yang tidak termasuk unsur sengaja dalam konteks tanah terlantar? Yang pertama, tanah yang menjadi objek perkara di pengadilan. Yang kedua, tanah tidak dapat diusahakan, dipergunakan. Sudah dikasih hak, ternyata memang secara tekstur tanahnya mungkin atau secara bentuknya ternyata tidak bisa dimanfaatkan. Jadinya itu tidak dapat dikategorikan, tetapi jelas ada instansi yang mengeluarkan rekomendasi bahwa ini memang tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, tanah dinyatakan sebagai tanah yang dibutuhkan untuk konservasi. Misalnya untuk sudah
diberikan hak ternyata itu masuk ke dalam konservasi kawasan hutan. Berarti itu tidak dapat akan dikembalikan ke fungsi aslinya. Yang keempat, tanah tidak dapat diusahakan, dipergunakan atau dimanfaatkan karena alasan adanya keadaan gahar, force majeure, ada perang, ada kerusuhan, bencana alam seperti yang terjadi di Aceh, tsunami di Aceh, dan itu memang tidak bisa dihindari, kayak itulah. Dan yang terakhir, contoh perbuatan tidak memelihara tanah itu yang paling penting adalah tidak adanya kepedulian dari pemegang hak atau subjek hak tersebut. Artinya itu dibengkalai, ini definisi yang harus kita pegang. Kenapa dia terlantar? Ya karena memang terbengkalaikan. Itu yang paling penting. Oke, saya rasa cukup ya. Ini sudah 30 menitan lebih sepertinya menjelaskan permasalahan ini. Pada intinya, di kesimpulan saya menyampaikan bahwa tidak benar pemerintah akan berbondong-bondong untuk mengambil sertifikat atau hak masyarakat jika tidak digunakan selama 2 tahun, karena belum ada aturan yang mengatur tersebut, dan kemungkinan juga tidak akan ada, karena yang jelas UPA kan sudah mengatur, undang-undang pokok itu sudah mengatur mana yang disebut dengan hak milik terkuat terpenuh dan hak berjangka waktu. Tapi tujuan utamanya yaitu jelas demi untuk menjaga tanah dan keberlanjutan dan kemanfaatannya, agar tidak sewenang-wenang lah dalam menerima hak yang telah diberikan oleh pemerintah dapat dilanjutkan. Itu yang paling penting, agar ya ketimpangan-ketimpangan sosial itu dapat diatur sedemikian rupa atau dapat diminimalisir, dipangkas jaraknya. Cukup mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi seputar masalah ini, terus di komen aja. Dan mulai besok saya akan buat konten-konten layanan dulu, layanan-layanan yang ada di kantor pertanahan, karena dari 7 layanan prioritas kami, saya baru membuat 2, masih ada 5 layanan yang harus saya jelaskan juga, agar itu memudahkan Anda semua ketika akan melakukan layanan pertanahan. Saya Wahyu Sapar Mulyandi, staf kantor pertanahan Kabupaten Lombok Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.